Apa nih? Hah? Gue tanya sama lo. Ini apa? Hah? RGB, RGB, VGA RGB, mouse RGB, RAM RGB, fan RGB juga. Ini selang pun mau di RGB-in. Semua aja di RGB-in. Pusing gua. Oke, jadi di video kali ini gue mau nge-review CPU cooler dari First Player yang baru aja dirilis sama mereka, yaitu Motra 240 sama Motra 360. Nah, masing-masing CPU cooler ini juga memiliki beberapa warna yang bisa kalian pilih. Contohnya ada yang warna hitam yang gue pasang di sini, dan juga ada yang warna putih yang nanti akan gue unboxing sekalian gue review. Jadi mungkin First Player di sini melihat kalau misalnya CPU cooler tuh ya gitu-gitu aja, RGB-nya cuma ada di CPU block atau misalnya ada di fan-nya. Nah, di sini First Player mencoba sesuatu hal yang baru, kayak nempatin RGB di bagian selangnya. Sebenarnya penempatan RGB di selang ini tuh udah dilakukan sama Thermaltake, tapi Thermaltake itu buatnya di hardtop, sedangkan ini yang softtop. Nah, untuk yang softtop, Galax juga sebenarnya itu udah ngerilis jauh sebelum First Player, tapi cuman cover RGB-nya doang, nggak termasuk sama all-in-one CPU coolernya. Nah, makanya di sini itu menarik banget sih CPU cooler ini, soalnya harganya juga murah banget. Nanti akan gue spill harganya di akhir video. Oke, jadi untuk melihat kualitas dan bahan yang digunakan First Player buat CPU cooler ini, gue akan jelasin sambil unboxing CPU cooler yang ukurannya 360 mili. Oke, jadi sekarang gue langsung mau unboxing aja Motra 360 ini, atau disingkat tuh MT360. Untuk boxnya dulu deh. Untuk boxnya ini kelihatan premium banget sih. Terus ada tulisan Tiongkok di sini atau tulisan China, Mandarin, ya gua nggak tahu. Terus di sini ada logo First Player, di bagian bawahnya itu ada keterangan spesifikasinya, seperti dia support untuk Intel generasi apa aja, Intel soket apa aja, terus untuk yang AMD soketnya apa aja. Ini termasuk komplit sih. Terus di sini ditulis dimensi radiatornya. Untuk yang 360 ini punya dimensi panjang 397 mm, itu panjang banget, hampir 40 cm ya. Padahal ini MT360. Jadi oversize banget. Nah, terus di sini lebarnya itu 120 mm. 120 mm itu sesuai sama ukuran fan. Terus untuk ketebalannya itu sekitar 27 mm aja. Materialnya aluminium. Terus untuk tubnya atau selangnya itu punya panjang 390 mm dikali 20 mm. Ini tebelnya ya, diameternya. Terus untuk pumpnya di sini berdimensi 73 mm dikali 86,5 mm kali 51 mm dengan speed 2500 rpm, kurang lebih 10%. Ini gua nggak paham maksudnya apa. Nah, untuk tingkat kebisingannya sendiri itu ada di bawah 30 dBA. Terus di sini konektornya itu 3 pin ARGB, ini untuk pumpnya ya. Nah, di sini fan yang kita bakal dapetin di paket penjualan ini itu sekitar 3 piece. Terus untuk dimensi fan-nya itu ya sama lah ya, ukuran standar lah, 120 kali 25 mm. Untuk speednya sendiri itu dari 800 sampai 2500 rpm. Nah, di sini kayak ada poin-poin penting gitu sih yang dikasih unjuk sama First Player, kayak pure copper base itu untuk CPU blocknya.
Terus nih rotatable RG. Oh, ini bisa diputer. Oke. Ini jarang sih kalau menurut gua, karena di beberapa CPU cooler itu dia ininya nggak bisa diputer, jadi mati. Jadi kadang kalau misalnya kalian mau pasang di soket Intel, dia kadang logonya bakal ngesamping gitu, kayak ya jelek aja gitu, kurang estetik lah. Ini keren banget dan akan gue coba nanti. Terus di sini dia menjelaskan kalau misalnya water pumpnya itu termasuk silent. Oke, seperti itu spek-speknya. Terus di bagian sini, oh ini beda nih. Ada ARGB water flow dynamic piping, itu nanti akan kita kasih lihat. Terus 14 exchange runner cooling row, ini gua nggak paham sih maksudnya apa, nanti akan kita coba. Terus ini fin-nya tebalnya itu 20 mm. Speed fan-nya itu bisa sampai 2700 rpm. Terus untuk thermal grease connectivity, oh ya ini 13 ya gitulah. Oke, langsung aja kita unboxing CPU cooler dari First Player ini. Ya gua nggak nyangka sih, soalnya kan jarang-jarang gitu First Player ngeluarin produk-produk yang menarik gitu loh. Kali ini tuh menarik banget sih. Gua sampai waktu muncul di toko hijau itu gue langsung, wah ini wajib sih gue review gitu kan. Oke, di sini kita dapat ini buat safetyness. Terus ada buku panduan yang nggak akan kita pakai. Oke, jadi di sini kita langsung diketemuin sama water coolingnya. Yang jelas pipe-nya itu tebal banget, karena ya ada RGB-nya lah ya. Terus selain CPU cooler tuh kita dapat ini nih. Ini buat tambahan soket aja gitu. Nah, ini boxnya gue kesampingin dulu soalnya. Oke. Jadi sebelum gue bahas CPU coolernya, gue akan kasih lihat dulu apa yang kita dapat di box ini. Oke. Nah, di dalam box ini itu kita dapat yang pertama itu adalah konektor dari SATA, power SATA ke RGB yang 3 pin. Nah, RGB yang 3 pin ini tuh buat ngaktifin RGB-nya kalau misalnya kalian di motherboard tuh nggak punya pin RGB. Nah, ini dia kabelnya warna putih karena CPU coolernya juga putih. Yang gua pasang di sebelah itu dia kabelnya hitam karena dia ya hitam lah, ngikutin semuanya lah. Ini perintilan yang bagus sih, padahal di belakang backcase tapi dibikin putih juga supaya rata gitu. Oke, terus kita di sini dapat thermal paste sama sekopnya. Ini good banget sih, karena nggak semua orang mungkin punya thermal paste di rumah, jadi dia kasih ini. Oke, terus kita dapat, oh ini case dan fan screw untuk, jadi ini baut buat fan atau misalnya buat nyantolin radiator ke casing yang akan kita pakai. Next, kita dapat Intel bracket yang nggak dijelasin nih, Intel bracket generasi keberapa atau soket yang apa. Nah, ini tuh untuk bracketnya AMD. Ini paling gampang sih bracketnya. Terus ini bautnya buat nyantolin ke CPU blocknya gitu. Oke, next. Ini ya buat baut bagian belakangnya lah, gue kurang paham nih namanya apa gitu. Buat soket Intel sih ini lebih tepatnya, kalau AMD sih udah nggak perlu. Nih. Terus, nah ini nih buat Intel 2011 sama Intel kosong polos. Ya berbeda sih, jadi banyak pilihan yang bisa kita pakai buat masang CPU cooler nih. Oke, next kita akan ngebahas CPU coolernya langsung. Nah, di sini CPU coolernya itu pakai copper block yang lumayan gede, copper blocknya. Terus nih tadi katanya rotatable kan, atau bisa diputar sesuai dengan orientasi kita. Ini sih fitur
yang wajib banget sih di semua CPU cooler. Nih, nggak bisa. Kok nggak bisa? Oh, agak keras ya. Oke, jadi ini kalau misalnya kalian mau pasangnya untuk soket Intel, nah kalau kalian mau pasangnya untuk soket AMD itu dia kayak gini gitu. Jadi cuman bisa muter kayak begini doang. Gua kira tadi bisa muter 360 derajat. Ya ini udah membantu banget sih ya. Maksudnya ada fitur ini tuh udah bagus banget menurut gua. Oke, kita lanjut ke fan-nya. Fan-nya di sini tentu aja udah ada port RGB-nya, ada juga di sini. Jadi di sini ketiga fan-nya itu powernya itu udah nyambung ke satu kayak splitter gitu ya. Jadi ini kita tinggal colok ke satu, nggak usah sampai tiga-tiganya gitu, ribet. Nah untuk yang RGB-nya ini juga ada male female-nya yang nanti bisa kita sambungin. Ya udah oke lah, gampang sih. Tadi gue coba pasang yang hitam itu gampang banget. Nah ini penting banget sih, ini serius. Kabel untuk power sama RGB-nya itu panjang, dan ya untuk kabel manajemen sebenarnya ini agak menyusahkan sih. Tapi gue lebih suka yang panjang kayak gini, karena kalau pendek kadang gue nggak suka aja gitu. Kadang sampai nggak nyampe gitu kan. Jadi ya ini poin plus bagi gua pribadi ya. Mungkin kalau buat kalian yang kabel manajemennya mau perfect gitu, ya ini mungkin nilai minus. Ya untuk fan-nya sih biasa aja, kayak fan biasa yang udah ARGB juga. Nah, uniknya di sini bagian sampingnya sini juga ngeluarin RGB juga. Terus di bagian sini kita dapat emblem first player Motra please, first player Motra MT360. Ini nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya kalau di casing yang gimana gitu. Nah untuk fan-nya sendiri di sini udah oke, build quality-nya juga bagus, nggak jelek kok. Ya oke lah. Untuk bobotnya sendiri lumayan berat karena ini 360 mm. Nah karena pakai RGB di bagian selangnya, ini selangnya itu jadi gede banget. Terus ya tebel aja gitu. Padahal sebenarnya itu nggak perlu setebal-tebal ini untuk selang. Tapi karena ada RGB-nya ya jadi kayak gini lah. Jadi ya mungkin buat kalian yang ya ini mungkin aja bisa ngeganggu posisi VGA kalian atau kayak ngedorong VGA kayak ini. Tapi ini syukurnya sih nggak kena ya, syukurnya. Jadi ya not bad, oke sih ya, bagus lah, bagus. Gue suka sih sama CPU cooler dari First Player ini yang sampai ininya RGB. Gue kan jadi pengen jajan gitu kan. Masa gue jajan lagi gitu kan? Oh ya, gue akan langsung jelasin aja. Untuk yang MT360 itu dia harganya itu sekitar 1,4 lebih ya, 1,450 ribu kalau nggak salah. Sementara untuk yang 240 mm itu harganya di 1,1 juta rupiah aja. Itu tuh udah murah banget, termasuk murah banget tuh menurut gua. Untuk performanya sih kita lihat deh, yang untuk 240. Nah, jadi kesimpulan gua buat CPU cooler ini tuh, ya ini oke banget sih untuk CPU cooler.
First Player ini karena punya beberapa fitur yang sama kayak CPU cooler lainnya, ditambah dia punya RGB di bagian selangnya. Ini tuh nilai plus banget karena masih belum ada yang ngeluarin RGB di bagian selangnya. Jadi gue yakin ini bakal laku banget, bakal banyak banget yang beli karena harganya juga murah banget. Dan CPU cooler ini akan gue kasih gelar harus punya. Ya, harus punya banget sih ini karena ini udah keren banget. Gue suka banget. Ya, gue juga mungkin bakal jajan juga kali ya. Oke, mungkin itu aja review gue untuk CPU cooler First Player Motra ini. Yang 360 dan juga yang 240. Mungkin kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Gua Ricky pamit undur diri. Bye! Aduh, jajan lagi aja.